Nah, pada saat Pak Jokowi mikir, kalau ini terlambat 5 tahun, hancur sudah. Infrastruktur kalau sampai ditunda 5 tahun lagi, terpaksa harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ayo, infrastruktur jalan dibutuhkan oleh semua komponen masyarakat, perdagangan, apalagi itu, semua sudah, terutama perdagangan ini, itu kan membutuhkan infrastruktur yang cukup. Ya. Kalau enggak, jadi apa ya kita ini? Ngirim barang lewat mana? Lewat barang kan itu ya. Jadi untuk meratakan hasil pembangunan lewat mana? Sebenarnya Rocky Gerung justru malah diposisikan memperkuat posisinya Jokowi atau bagaimana? Karena kan nggak masuk akal gitu. Kalau orang lain sikat masuk, ini kan kayak ada yang nge-backing gitu. Di samping memang dia memang benar-benar memiliki kecerdasan di atas rata-rata untuk memilih diksi-diksi yang bisa terlepas dari yang namanya delik gitu. Gimana kalau Bang Gatot sendiri? Saya rasa kalau dikenakan delik itu masuk sudah itu. Masuk ya? Masuk, Ya. iya. Nggak mungkin nggak masuk itu. Pembinaan itu masuk sekali. Dan yang melaporkan bukan Pak Jokowi, dia presiden. Ya ada lembaga yang menjadi pelapor. Tapi kenapa tidak? Ya makanya itu jadi situasi semacam ini kita lebih baik hanya nonton lucu jadinya. Tapi justru memang yang real justru malah kehebatan-kehebatan Jokowi Iya, disampaikan lewat kritik-kritiknya Rocky Gerung iya. itu sendiri gitu ya kira-kira Kritiknya ya. itu, waduh, sepertinya luar biasa. Ya Pak Jokowi mungkin tertawa, sampai ngono aku ini. Ya tapi kalau dipikir secara logika ya Bang Gatot ya, Iya, kalau memang eh, Rocky itu bukan orangnya Jokowi misalnya gitu ya, iya, udah lama masuk gitu iya, kira-kira ya. iya, iya, bisa begitu. Cuma yang menjadi pemikiran begini tentang infrastruktur yang makan biaya banyak itu, termasuk IKN itu infrastruktur itu mestinya kan dulu rencananya dilakukan oleh Parto sudah mengatakan bahwa infrastruktur itu harus dipercepat. Parto tidak berani mundur. Karena kalau ini kita lakukan, kita akan mengencangkan ikat pinggang. Kita akan sengsara dalam 1 dekade, 5 tahun itu. Parto tidak berani. Ditunda. Akan dimulai lagi, tidak berani lagi. Nah, pada saat Pak Jokowi mikir, kalau ini terlambat 5 tahun, hancur sudah. Infrastruktur kalau sampai ditunda 5 tahun lagi, terpaksa harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini. Ayo, infrastruktur jalan dibutuhkan oleh semua komponen masyarakat, perdagangan, apalagi itu, semua sudah, terutama perdagangan ini, itu kan membutuhkan infrastruktur yang cukup. Ya. Kalau enggak, jadi apa ya kita ini? Ngirim barang lewat mana? Lewat barang kan itu ya. Jadi untuk meratakan hasil pembangunan lewat mana? Apalagi Irian, Kalimantan, Sulawesi, itu kan ini kan. Jadi sehingga harus berani apapun akibatnya. Nah, itu jadi akhirnya terus IKN juga begitu. Bagaimanapun juga harus pindah ibu kota itu. Tapi dengan biaya berapa? Apa sederhana? Percuma kan harus sederhana. Terpaksa harus pisan. Karuan wis itu. Utang atau memburi kan gitu. Kan gitu ya. Jadi kalau kita renungkan, ya masuk. Masuk. Jadi ya benar juga ini. Pak Harto maju mundur untuk infrastruktur, maju mundur karena nanti sengsara masyarakat ini. Dan Pak Harto kan dituding menyengsarakan masyarakat. Pak Jokowi tidak khawatir itu. Ini karena harus dilakukan. Nah, kan setiap presiden itu kan memiliki latar belakang, program pikiran yang berbeda-beda. Bagaimana memastikan bahwa setiap presiden itu selalu paham teori siklusnya gitu? Siapa yang ngebisikinnya gitu? Kan presiden cuma satu, ya. Oke. Setiap negara di satu periode ini satu. Sebagai orang Jawa, dia pasti ada yang memberikan bisikan. Atau dia sendiri justru. Karena orang pilihan yang bisa jadi presiden kamu gitu itu ya? nanti akan jadi ini loh. Oh. Itu sudah ada sebagai orang Jawa yang sudah dipersiapkan itu sudah tahu biasanya. Nah, dia melewati itu semua. Itu seperti halnya Sikers tadi.
kalau kita eh, berpegang pada sikles, pada saat Raden Wijaya itu berhasil menghantam Mongol, Mm-mm. otomatis dia mengibarkan bendera. Sayalah Iya, iya. Raja Mojopahit Mm-mm. yang pertama. Kan ditarik. Nah ini pindah ke Trowulan. Terus bentuk kota-kota di Tumapel, di mana, di Pengker, ya terus di Daha, di Pasuruan itu apa namanya anunya itu kotanya sampai ke Banyuwangi, Kertabumi ini, Wirabumi ini, itu kan besar. Dari tarik ke situ, itu kan pemindahan ibu kota kan itu kan juga memakan waktu dan memakan biaya yang besar. Iya. Akhirnya tepatlah di Trowulan sehingga dikelilingi oleh kota-kota besar. Itu kan sama dengan itu. Oke. Jadi sama-sama tetap dilewati. Tapi kan kabar gembiranya yang paling penting itu tadi Bah, menurut Bah Gatot ya, dengan sistem pemerintahan saat ini, kondisi republik yang seperti ini, terus kemudian flashback ke siklus teori, dan sekarang kemudian kan nggak disangka-sangka ini prestasi terbaik sepak bola kita yang kemudian digandrungi seluruh rakyat gitu ya, yang kemudian 8 kali main lagi itu akan menentukan lolos ke Piala Dunia apa enggak. Bah Gatot melihat kemungkinan itu akan terjadi. Bisa. Iya, jadi tanda-tanda mau kebesaran kita itu sudah muncul. Itu bersama-sama kan. Dan orang yang memimpin Pak Prabowo itu bersama-sama. Iya. Sehingga klop, tidak ada masalah. Oh. Jadi beberapa segmen-segmen bidang-bidang akan mulai diakui oleh dunia seperti itu maksudnya. Itu ya, dikenal dunia. Dulu 50 tahun lalu, 30 kan sudah dikenal Indonesia ini. Iya. Sudah dikenal. Sekarang seperti alam memperkenalkan pada Iya. dunia. Gitu. Tanda-tandanya udah jelas gitu ya Mbak Gatot ya. Iya. Oke. Mau break dulu Mbak Gatot? Iya, break dulu. Oke, siap. Oke, teman-teman semuanya yang di TikTok boleh ayo tanya-tanya ke Mbah Gatot. Mau tanya soal apa? Monggo, saya persilahkan semuanya. Keren. Lanjut? Monggo, lanjut. Oke. Nah, sekarang gini, Mbak Gatot, agama itu kan katanya mengajarkan cinta kasih, gitu ya, rahmat bagi semuanya gitu. Tapi saya masih melihat banyak sekali gitu ya, saat kemudian sahabat saya live, sedikit-sedikit komen, oh ini ajaran sesat, ini hanya pura-pura jadi Islam-Islaman aja gitu. Jadi gimana agama ya, produk agama justru kemudian menelurkan orang-orang yang sukanya mencari perbedaan gitu. Mensyirikkan, mensesat-sesatkan orang lain, mengkafir-kafirkan yang menurut dia mungkin agak berbeda ajarannya gitu. Tapi selalu sibuk mencari perbedaan, bukan sibuk mencari persamaan. Ini nih akar awal mulanya bagaimana menurut Mbah Gatot sebagai orang tua? Saya lebih melihat kepada penjelasan para ulama sendiri. Pada masa sekarang, pada masa reformasi ini, sebenarnya beliau banyak terbuka. Seperti Buya Sakur, misalnya, terbuka. Terutama bagaimana Al-Quran terbentuk. Ini kan terus-menerus diterangkan oleh ulama. Bagaimana ceritanya atau prosesnya sehingga Al-Quran seperti kita kenal seperti sekarang ini terbentuk. Berapa tahun setelah Nabi meninggal, itu kan terus diceritakan ini. Terus bagaimana direvisi pada waktu itu, dikumpulkan berbeda, terus diperbaiki, itu diceritakan semua kan, mendetail. Dan terus-menerus di mana-mana itu. Nah dari situ akhirnya banyak yang mengatakan bahwa wah ini masukan. Kan banyak sekarang yang itu. Seperti halnya Arab Saudi mendahului kan merevisi itu. Nggak tahu kenapa. Nah, mungkin dia merasa mau ngapain yang rusak gitu. Kan gitu. Sekarang udah boleh nggak pakai jilbab di sana kecuali di Haramain. Dia merasa gitu ya. dulu yang merubah gitu. Kan begitu, bisa begitu lah. Nah, jadi
otomatis Artinya ada ketidakmurnian yang disisipkan di dalam kitab nah, suci bisa begitu. agama. Kalau saya baca dari keterangan para ulama itu, murni itu tercemari itu loh, dalam prosesnya itu. Nah, itu sepertinya begitu kalau saya baca itu. Nah, sehingga sekarang ini orang menjadi lebih paham di dalam bagaimana dalam cara mempelajari, menyikapi agama dan sebagainya itu. Kan lebih paham dan lebih terbuka. Lebih terbuka. Memang ini kalau kita ikuti khusus itu aja sudah istilahnya timbul kesadaran dari generasi sekarang. Itu. Karena parah Mbak Gatot gitu ya. Parah gitu. Iya, Sesat gitu. Padahal semuanya itu kalau ditarik ke dalam, mau kamu agama apa aja, even itu adalah ateis misalnya, antiteis dan lain sebagainya, semua sama ya Mbak Gatot. Iya, sama. Nah, ini yang memang baru berkali-kali saya sampaikan, rupanya jarang ada sambutan tentang persamaan agama itu. Ini saya katakan bukan main-main. Ini yang akan mewarnai dunia agama. Itu, bahwa persamaan ini. Tanpa itu tidak bisa kita rukun. Akan dimunculkan nanti ini. Sehingga baru di situ timbul kerukunan dan ya apa warnanya sudah berubah. Berubah. Di mana akhirnya teknologi mengikuti. Oke. Perlu nggak sih sebenarnya di kurikulum tuh dihapus saja ajaran agama biar murni dari rumahnya masing-masing gitu aja? Tajam perpecahannya nanti. Dan dikhawatirkan itu ya. Gitu. Tapi menguraikannya sebenarnya itu loh. Yang sebenarnya itu bagaimana sih? Manusia hidup, kehidupan, ketuhanan itu bagaimana? Ini kan perluan, Wak. Kalau kita selama ini kan berbeda-beda. Jadi setiap agama berbeda, setiap sektor berbeda. Memang harus begitu terus-menerus. Kan mestinya pada saat akan sampai pada satu zaman di mana di sini kita ketemukan persamaannya. Itu tugasnya siapa, Mbak Gatot? Ya manusia semua akan berjalan sendiri nanti ini, sesuai dengan kemajuan zaman. Manusia tidak lagi mikir itu sudah, karena sudah diketemukan bersama, sudah selesai. Baru mikir kehidupan ini. Kalau enggak masa terus-menerus begitu. Iya. Gitu kan lebih masuk akal kalau nanti ada kesadaran bersama. Oke. Mbak Gatot, ada teman-teman yang tanya, Sabdo Pandito Ratu itu menurut pengetahuan orang Jawa gimana Mbah gitu? Condro Dimuko akunnya namanya. Jadi ucapan seseorang yang pasti terjadi. Setidaknya ucapan yang mesti dilakukan. Sabda Pandito dan Ratu. Jadi tidak main-main. Bukan sekedar ucapan. Bukan sekedar ungkapan. Tapi ungkapan yang memang mempunyai status sangat tinggi. Karena ini menyebut Pandito dan Ratu. Itu tuh seperti ucapan atau sumpahnya Patih Gajah Mada kah? Atau gimana? Ya dalam keseharian pun. Oke. Nah, orang manusia yang seperti apa yang bisa punya kelebihan itu? Lah, apalagi pejabat. Kalau misalnya mengatakan saya akan berusaha memakmurkan masyarakat. Wah, ini Sabdo Pandito Ratu ini. Oke. Ini kalau tidak kena nanti. Karena bukan ucapan sembarangan, ini ucapan seorang pendeta dan ratu. Saya nanti jadi presiden, saya harus memakmurkan rakyat ini. Tidak untuk pribadi itu ada konsekuensinya ya kalau nggak ditepatin ya. Iya, dan saya rasa semua presiden kita begitu. Cuma orang dole ya semua mau Bung Karno, semua begitu. Dia sudah Sabdo Pandito Ratu, tidak berani dia. Jadi itu dijilat mana tidak mau dia. Oke. Rata-rata cuma ya ada sesuatu yang digede-gede gitu. Jadi semua itu yang memimpin negara ini, bangsa ini, itu Sabdo Pandito Ratu ucapannya, tidak sembarangan. Pak Jokowi juga? Iya, tidak berani. Pasti dia merasa bahwa ucapan saya ini tidak ngawur. Cuma sayangnya dari para orang-orang yang menceritakan itu di medsos itu,